Kucing lah kurus mandi di papan, mandi di papan lah kayu jati. Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan lah kayu jati. Badanlah kurus bukan tak makan, sayang kurus karena lah susah hati. Selamat sore teman-teman. Masih akhirnya kita ketemu lagi ya. Kita masih lanjut lagi, masih ini sama gue Kobam doang dan gue Jonas. Dan kita masih di acara di Cangkeman. Yoi enggak. Nah, Bang. Ya. Kemarin itu ada yang protes sama gue, Bang. Kenapa? Soalnya, Bang, kita ngomongin orangnya itu kagak ada. Gimana? Enggak. Kan protes dia. Kan temen kita sendiri. Biar teman juga. Dia bilang begini, lu pada kurang ajar. Lu ngomongin gua, ngebahas buku-buku gue, lu ngasih lihat gua, tapi lu kagak ngundang gua. Gitu dia bilang. Terus sekarang? Katanya dia mau datang, Bang. Oh, siap. Wah, ini kayaknya lebih seru nih. Kalau dia datang, teman-teman, kita akan tanya dan kita akan gali sepak terjangnya di dunia kesenian, di dunia usaha dia paling dan di dunia masa lalunya. Di dunia Tapi sebelum kita ngobrolin sambil nunggu ya, nggak sambil nunggu sebelum ngobrolin lagi panjang lebar, kayaknya nggak cocok kalau sore ini kita nggak ngopi, Bang. Ngopi. Terus gue yang buat? Ya gua sulit. Gua yang buat Bang. Oke. Ya, tahu diri lah. Tapi sebelum lu buat kopi, teman-teman lihat ini ya. Oke, nih lihat nih. Anjing, gua lagi Bang yang buat kopi, Bang. Ayo buat. Kucing lah kurus mandi di papan, mandi di papan lah kayu jati. Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan lah kayu jati. Badanlah kurus bukan tak makan, sayang kurus karena lah susah hati. Woi, Mas Dreng, sini dong. Aduh, piye kabar Mas? Kabar sehat. Sehat. Enggak. Begini. Siap. Ini dari mana tadi nih? Biasa. Dari rumah toh? Istri keempat. Aduh. Kalau bicara soal itu saya tidak kuat. Nih Mas, tapi kita ngobrol nanti aja. Kita nunggu adik kelas. Oke. Bikin kopi. Nah, ini dia. Markisa, udah tahu dong. Ini sorry. Silakan. Apa udah tatakannya nih? KI, ini kagak ada tatakan. Sorry teman-teman, kagak ada tatakan ya udah ini aja. Yo. Bang, dari mana, Bang? Biasa. Istri 4. Oke. Teman-teman Cangkeman, Cangkemers. Lu ngomong dulu deh, gua ngopi. Yoi. Teman-teman, kita udah kedatangan abang kita ini, Kakak Jeding Alexander. Yang tadi kita udah obrolin, kita bakal mau ngobrol panjang banget sama kita nerusin yang kemarin nih. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol sama orangnya ada di sini ya nggak, Bang? Betul. Nah, gitu. Jadi biar kita teman-teman kita tidak gibah. Ntar kita gibah. Apa itu gibah? Gibah itu membicarakan orang lain. Gibah. Beda. Gibah itu membicarakan orang lain di belakang. Tidak ada orangnya. Yoi. Bergunjing lah. Menggunjingkan. Nah, Bang, gue mau nanya dong. Sebelum ini kan gue kemarin sempet ada beberapa baca buku Celoteh Jeding yang lo bikin kan gitu. Itu gue baca banget pas menginspirasi gue untuk setiap pagi membuat kopi, Bang. Kalau kopi itu buat lu kayak apa sih selama dari dulu gitu, dari muda lu sampai sekarang itu menurut tuh kopi itu akhirnya menginspirasi kopi, kemarilah dirimu gitu. Itu kenapa sih? Ini, gua itu punya penyakit.
Penyakitnya namanya penyakit ngantuk. Jadi gue itu gampang sekali tidur. Makanya kadang-kadang gue minum kopi itu sebenarnya satu kebutuhan, bukan suatu betul, ini. betul. Biar Tapi nggak anu ya, ngantuk, gitu. enggak anu ya, bukan penyakit gula ya. Oh, Kata orang enggak. kalau ngantuan itu gula. Waduh, tidak Enggak lah. teman-teman ya. Belum tentu. Jangan jauh-jauh. Itu siapa ya? Jauhin. Ponis-ponis kok ngomong apa penyakit gula ya kan? Lu Mas siapa? itu dokter, tas itu enggak tas. Yang di atas. Jadi gue dulu itu punya penyakit. Nah, penyakitnya itu nggak bisa tidur. Insomnia gitu. Kebalikannya dong Dulu sekarang. iya betul. Jadi dulu soalnya gue pas tidur itu pikirannya jalan. Jadi begitu bangun langsung inget duitnya nggak masuk, bunganya jalan. Wah itu ya. Pusing Kalau gua. gitu artinya Cicilan jatuh tempo semuanya. itu zaman Mas Jing masih ini ya, masih jadi pengusaha ya. Yang masih punya pabrik yang karyawannya 1.400 orang itu. Iya. Hampir 3.000 ya katanya ya, Bang. Pas 1.400. Jadi 1.400 1.400 itu yang di pabrik. Oh Iya, ya. pabrik. Saya bikin kayak bapak angkat Ya UMKM industri, kecil lah, UMKM kecil. Oh yang ngesuk gitu ya. Oh, iya. penjahitan luar. Oh. Itu mungkin kalau di total ya 5.000-an lebih. Buset, teman-teman. 5.000 kepala. Dan itu harus gajian setiap bulan. Makanya doi Nah. kagak bisa tidur. Itu yang mengakibatkan dia tidak bisa tidur. Kalau dia ngurusin orang 5.000 itu bukan hanya tidak bisa tidur, Tidak bisa Kencang. gini. Oh, lu balik lagi. Kemarin gua masih suka perempuan, Bang. Gila lu. Enggak mungkin tapi lu, gila perempuan lu. yang nggak suka dia. Bang. Balik oke, jadi dari 5.000 itu sebelum ini kita balik lagi ke zaman lu awal-awal ya kan. Kan dulu lu sebelum nggak mungkin kan langsung lu punya 5.000-an, nggak mungkin ya kan. Ngawalinnya itu lu gua denger lu dagang keliling Ntar dulu ya, jangan sampai sana dulu, Bray. Kenapa? Enggak. Itu segmen berikutnya aja. Oh gitu. Ceritanya. Oh, boleh. Itu channelnya aja. Nah, Boleh. sebaiknya kita mulai dari stepnya bukan dari yang Kecil. zamannya dia ya seperti yang kita bilang tadi tuh. Oh. Yang ini Yang kita mana? stepnya suka dukanya aja. Oh, suka dukanya. Oke, Suka kita dukanya ngomong suka lu apa? Menjadi Bang? seorang pengusaha, dapat penghargaan apa? Man of the Year. Man of the Year Dari tahun 2016 ya? 2016. 2006. 2006. Iya, Man of the Year tahun 2006. Mengurus orang sekian ribu itu Itu suka dukanya. suka dukanya sudah, Mas. Sebetulnya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Oh, Ini terus terang gua terus terang aja. Ya Sebetulnya apa teman-teman. Jadi Cangkemers orang-orang- juga. Cangkemers. Cangkemers juga seneng. Jadi orang-orang itu mikir dengan kondisi gitu kok kayaknya enak banget sih hidupnya, padahal enggak. Tanggung jawabnya itu berat banget, Bro. Jadi kita karena saya memulai semua itu dengan berhutang. Jadi Sebentar, Mas Bini. Berhutang ya, berhutang. Bentar, ini saya geser dulu. Bray, geser dulu, Mas. Oh, iya, Ini kayaknya ada suara-suara orang latihan, jadi kita agak mendekatkan mic ini ke sini. Ya, kita engkol dikit, biar tinggi dikit. Siap. Setelah Cangkemers. Emang begini. Suka-suka. Nah, Gila lu. ini biar kelihatan mic-nya, biar kelihatan seperti Deddy Di belakang Kobuser. boleh ada bulan. Biar kelihatan kayak podcast orang-orang, ya kan. Kalau orang kayak 2 orang, atau oh, 3 iya, mic iya, kita iya, satu iya, aja iya, yang iya. ini, ya kan. Terus Ya, lanjut, Mas. lagi tadi gimana, Bang? Jadi Lebih gini. banyak dukanya lu bilang sampai. lebih banyak dukanya. Dukanya banyak banget. Jadi seorang pengusaha itu kelihatannya aja mentereng. Sebetulnya dia itu budak, bukan cuman buruh. Budak. Budaknya bank. Jadi kita itu ya kerja keras. Sorry. Nggak apa-apa, Ini nggak apa-apa. gua matiin dulu. Selesai. Enggak apa-apa. It's okay. Angkat dulu. Angkat dulu aja, Bang. Jadi Ini telepon nggak kenal gua matiin. Oh, ya. Oke. Jadi di garis bawahi teman-teman Cangkemers ya nggak? Itu Mang Jeding bilang, jadi pengusaha itu ternyata budak. Budak gimana itu maksudnya tuh? Budaknya bank katanya. Nah, kalau selama ini kan orang berpikir bos ya tetap bos ya. Bos, yoi. Yang budak itu sebetulnya buru-buru Lu. itu. Nah, maksudnya kan
kasarnya kan yang budak itu buruh gitu. Tapi kalau menurut Mas Jeding, Bro Jeding ini, justru yang budak itu pengusaha, ownernya justru malah. Bener. Jadi pandangan bos itu raja itu keliru, pengusaha itu raja itu keliru. Sebetulnya seorang bos itu melayani. Melayani, dia harus punya kewajiban menggaji, dia punya kewajiban bayar cicilan, jatuh tempo giro, dia punya kewajiban untuk mensejahterakan karyawan, bayar material dan lain-lain, harus memutar itu semua. Dan yang orang-orang nggak mengerti bahwa sebetulnya punya karyawan itu sama dengan kita punya bom waktu. Itu kan lu nggak tahu kan? Itu punya bom waktu. Jadi gini, kalau lu punya karyawan sedikit, itu masih aman karena lu nggak harus terikat sama UMR. Karena kalau between you and me kan gitu kan. Nah, lu mau gua gaji berapa? Gaji sekian kan gitu kan. Tapi kalau lu udah ikut karyawan lu udah banyak, lebih dari 200, Serikatnya itu mau UGD. Serikatnya mau UGD, kencang-kencang. Oh iya. Buruh, ikut serikat buruh. Serikat buruh, oh iya. Jadi dalam perusahaan oleh pemerintah itu memang sudah diwajibkan untuk ada serikat buruh. Iya. Pada saat lu punya serikat buruh, lu nggak bisa kayak misalnya gua punya pegawai 20 gitu, gua punya rumah makan misalnya, pegawai 20. Waduh, nggak ada kerjaan buat lu pulang dulu. Bisa. Tapi kalau lu sudah punya serikat buruh, itu kok lebih nggak bisa. Berarti kan udah ini besar dong. Betul. Itu karenanya gua punya karyawan lebih yang gua subkonkan itu yang sampai 5.000. Itu sebetulnya untuk menghindari itu. Oh iya. Jadi resikonya bos itu di sana. Enggak. Ini kan tadi Mas Jeding bilang gini kan, bahwa punya karyawan banyak itu seperti kita memelihara bom waktu. Sewaktu-waktu akan meledak. Betul. Sudah meledak? Sudah dong, sudah meledak. Justru gua bersyukur pada saat gua meledak itu tahun 2007. Artinya hukum buruh itu, hukum antara bos dan buruh itu tidak seketat seperti sekarang ini. Jadi kalau artinya masih bisa dirunding untuk bayar pesangon, bayar bank itu masih ada diskon-diskonnya gitu. Yang sekarang? Enggak, waktu 2007. Kalau sekarang ini ketat sekali. Malah lebih ketat? Ketat banget. Bayangin aja 2007 itu gaji UMR itu masih 1 juta lebih untuk ukuran Jawa Timur. Sekarang itu 2,5 juta. Wah. Lu bayangin aja 2,5 juta dikali 1.400 dikali masa kerja. Berapa pesangonnya? Pada saat gua dulu aja pesangonnya itu 35 miliar. Artinya kalau sekarang jadi 2,5 kali itu bisa 100 miliar gitu loh. Oh. Gede terus, juga ya? Gede. Nah, tapi bisa dong mengcover itu semua untuk ngasih pesangon, karyawan aman-aman aja gitu kan? Artinya seperti itu dong? Enggak. Artinya semua dilakukan dengan negosiasi, pabrik disita, pabrik dijual. Wah, itu pun masih belum bisa menutup semua. Dari keseluruhan. Itu maksudnya pabrik Mas Jeding tadi itu akhirnya terjual? Terjual, disita semua, terjual buat bayar supplier, bayar bank, buat bayar buruh. Tidak ada sisa sama sekali. Nah itu kenapa sampai terjadi bom itu meledak? Kenapa terjadi sampai itu kasarnya itu bangkrut seperti itu? Kenapa ya Mas? Apa penjualan kurang? Gini. Apa barangnya nggak ada yang suka? Ya. Dalam hidup ini, apalagi dalam bisnis, itu tidak ada jaminan bahwa kita itu bisa untung terus. Oke. Jadi ya sih, bener juga. Pada suatu saat kita akan ngalamin bisnis yang jelek, dan itu harus dilalui oleh seorang pengusaha itu. Dan bisa tahan nggak? Kayak sekarang pandemi gini nih, pengusaha-pengusaha hancur karena karyawan masuk hanya separuh, duduknya dibatasi, kerjanya dibatasi, ekspor nggak bisa. Mereka harus tetap bayar buruhnya, kondisi apapun
per bulan harus kasih UMR-nya. Libur kasih. Wah, Bayangin coba lu, gimana nggak meledak lu. Sekarang ini pasti banyak ini yang meledak nih. Dia udah meledak, Bang. Nah, jadi oke teman-teman, ini saya kalau kemarin-kemarin kan saya mungkin bergaul sama teman-teman yang menjadi buruh pabrik, teman-teman ya karyawan pabrik, ya keluarnya seperti itu sih, pengusaha curang, pengusaha ini, pengusaha itulah. Nah sekarang kita mendengar langsung dari seorang pengusaha keluhan mereka seperti apa sebetulnya itu. Ah, Kalau itu pengusaha bilang begitu, menurut lu pemerintah bakal bilang apa? Baik aja. ya gimana ya, saya juga nggak. Jadi sebetulnya ini deregulasinya ini juga karena salahnya dari pemerintah. Ya, kenapa? Karena pemerintah ini terlalu terlalu nurut dengan buruh. Artinya gini, pada usaha yang pendekatannya itu ke ekspor, itu harganya tidak bisa naik. Tapi ongkos buruh kan naik karena tiap tahun harus naik. Harus naik, ya betul. Kalau nggak naik, demo, betul. Akhirnya pemerintah, wah daripada rame-rame, daripada demo, oke naikin sekian. Tiap tahun nggak ada yang namanya setiap tahun itu nggak naik. Setiap tahun rata-rata 7% sampai 12% itu naik buruh. Dan itu harga penjualan bisa naik gitu juga? Tetap. Aduh. Bahan baku naik. Nah, sekarang sebagai bola yang paling terakhir, kita nggak bisa naikin. Gimana terus? Apa nggak ambruk? Kan ambruk. Lama-lama juga ambruk. Oke, Bang, tahan. Sebelum ambruk, ya kan. Kayaknya kita boleh ngelihat dulu dong kayak gimana sih sebetulnya kondisi buruh-buruh, kan tadi katanya demo. Ini kita kasih lihat dulu ya. Gue mau ke belakang dulu, Bang. Iya. Enggak apa-apa, Bang ya. Sorry ya, cangkomers. Nanti kita balik lagi. Makan. Kucing lah kurus mandi di papan, mandi di papan lah kayu jati. Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan lah kayu jati. Badanlah kurus bukan tak makan, sayang kurus karena lah susah hati. Sorry, Bang. Aman. Aman. Langganan. Masih di acara kita sore hari ini, yaitu The Cangkeman. Yoi, masih sama Kobam doang. Dan saya Jonas. Dan juga Jeding Alexander. Oke, tadi gua sorry kepotong. Tadi baru sampai yang namanya bom waktu. Bom waktu. Iya dong. Nah, ya. Bom waktu. Gua tiba-tiba juga pengen ngebom. Hai. Nah, Ngebom. nah, Ayo, Mas. Jadi bom waktu itu udah terjadi, sudah meledak. Kan dalam perusahaan itu sebetulnya kan ada namanya loyalitas kita, ya kan ada teman-teman dekat, maksudnya orang yang tadinya Mas Jeding percaya, tangan kirinya Mas Jeding, tangan kanannya Mas Jeding, atau manajer. Apa yang terjadi sama mereka dan apa yang terjadi sama Mas Jeding setelah itu? Tabungan masih ada dong. Masih dong. Perusahaan segitu gedenya tiba-tiba bangkrut, nyimpen lah dikit-dikit. Kalau tabungan itu habis total. Jadi waktu itu gua lari ke Bali ceritanya. Jadi lari ke Bali, gua bikin warung, John. Warung makan itu. Ya. Warung makan biasa, kayak bukan kayak angkringan ya, depot kecil-kecilan. Yo, warung warteg lah ya, kayak warteg gitu ya. Itu pun hasil dari jual cuman yang ada di badan, jadi jual cincin. Sisanya yang ada di badan nih, gitu, tadi. Terus jual jual laptop. Terus karena mobil semua cicilan, tapi ada motor yang lunas, jual. Karena yang mobil tuh ditarik semua tuh sama Bang. Iya. Dari seorang pengusaha yang mentereng, jadi gembel. Jadi gembel, betul. Duit habis-habisan. Gue dulu tidur di warung itu. Jadi warung 24 jam. Warungnya ukurannya itu cuman 7 kali 3 meter. Ada tempat masak. Di belakang itu gua kasih kasur Palembang, gua tidur di situ. Sampai segitunya, Kalau Bray. kasur Bengkulu bagaimana? Enggak, yang gue tanya lagi satu lagi. Yang tadi itu, Mas, yang
loyalitasnya Mas Jeding tadi, orang-orang yang tadinya loyal sama Mas Jeding, tangan-tangan apa yang terjadi mereka? Jadi sudah jadi bukan rahasia ilahi lagi. Kalau orang udah jatuh, itu pasti banyak yang pergi. Jadi mereka yang setia dengan kamu pada saat kamu jatuh, udah kesetiaannya itu hilang. Yang tadinya temen, yang tadinya bangga main sama lu, begitu lu udah jatuh, mereka menghindar. Nah, jangan-jangan diutangin, jangan-jangan. Jadi semua itu bahkan saudara-saudara aja menghindar kok. Ada ketakutan ya. Bener. Mas, gitu sih. nah teman-teman, kalau kata orang bijak, kamu bisa menilai teman kamu itu di saat kamu susah. Bener. Itu teman setia. Nah, itu kan saat makanya kamu senang, banyak pasti orang yang akan menemani kita. Tapi ketika kamu jatuh, itulah yang namanya benar-benar sahabat atau teman. Ya. Jadi sahabat jati di situ mengukurnya. istri gua yang keempat ini sangat terbukti. Oh. Jadi dia menemani saat gua jatuh, saat gua sakit. Sempet sakit gua, sempet stroke. Sempet stroke setengah tahun. Sempet stroke gua. Menyor. Jalannya miring, sampai sekarang ini masih ada miring sedikit. Masih ada miring-miring gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya masih dia bisa pulih seperti sekarang ini ya, alhamdulillah banget ya. Akhirnya ya kalau dia nggak sembuh dari itu ya nggak ketemu kita. Nah, enggak sih, maksud 4 bro. 4. Jadi kesetiaannya teruji kan. Teruji. Siapa yang setia, siapa yang enggak jadi teruji. Itu memang cara Tuhan memberikan ujian itu ujian yang begitu. Berarti nggak salah gua bang 2 kali. Kesetiaan itu teruji. Gua mah sebenarnya setia bang. Enggak, kalau dia kan 4. Ada 1 orang yang setia. Lo 2 udah ninggalin lo. Ya setia yang mana? Nggak ada yang setia. Ya perlu dipertanyakan Anda. Dia ditinggalin pada saat sukses. Lo iya. Nah, satu lagi. Itu salah manajemen, itu lain. Ikutannya. Kopi aja lah udah. Nah, teman-teman. Itu Mas Jeding ya, dulu pernah bangkrut, pernah jaya, kemudian jatuh betul-betul di bawah. dasar, betul udah dasar, tidur aja sama pakai kasur Palembang, masih bagusan kita meskipun kita masih agak kasur yang kasur dikit ya kan. Sama kasur Melayu. Orang itu kalau dia nggak pernah merasakan kasurnya empuk, tidur di kasur Palembang biasa karena itu tidak pernah merasakan empuk. Tapi ketika dia sudah pernah merasakan empuk dan tidur di kasur Palembang, nah itu penderitaannya, Bray. Iya. Buat mereka penderitaan, tapi Biasa kalau orang udah biasa menderita seperti elu, seperti lu bang gua misalnya udah biasa tidur di kasur Palembang, biasa dong ya kan. Jempol gua sampai pernah digigit tikus nih. Ini bekasnya nih. Ini tikus datang digigit. Man of the year tahun 2006 men. Digigit tikus jempolnya. Ujung-ujungnya karyawan 5.000, ujung-ujungnya tidur di kasur Palembang. Ada tikus gigit jempol. Lo kebayang nggak teman-teman? Bukan tidur di hotel itu yang ada tikusnya. Tikus mana ada di hotel? Nggak akan ada ya. Iya. Kebayang seperti itu. Nah, sekarang itu tadi yang suka dukanya itu ya. Sekarang ada hal yang menginspirasi sebetulnya. Menginspiration. Kenapa? Inspiration. Mas Jeding kok kayaknya tuh kalau buat kita yang belum sukses. Kenapa bisa secepat itu recovery-nya maksudnya? Dari hitungannya kan 2000 bangkrut ya 2016 ya? 2006. Nah, sekarang maksudnya meskipun kalau saya pikir ya, ya kalau kayaan sekarang dong. Kalau dia nggak butuh membayar orang sekian banyak itu, meskipun tadinya duitnya banyak dulu, tapi kan duit orang, duit karyawan toh. Nah, maksudnya kenapa Mas bisa cepat seperti itu? Minum markisa tiap hari. Minum kratom. Jadi gini, kalau orang ngelihat sukses itu dianggap suatu proses itu salah. Jadi sukses itu adalah tujuan. Artinya gini, sukses itu misalnya gini. Sukses itu adalah Bringharjo misalnya. Gue lagi terpuruk nih, gue lagi ada di Monggang misalnya.
gua tahu jalan menuju ke Beringharjo itu. Jadi gimana kita memulai dari awal itu kan gua udah pernah ngalami. Bagaimana kita dapat modal lagi, entah itu dari bank, kita mulai dengan hal yang baru itu udah pernah kita alami. Nah, ini terinspirasi buat gue karena gue udah pernah ditinggalin, gue bisa tahu mulai jalan dari awal, Bang. Oh iya, enggak. Ini kok jadi aneh ini. Aneh ini. Menurut saya ini aneh nih. Oh iya. Kalau Mas Jeding itu pernah sukses, kemudian jatuh. Nah, kalau gue Dia bisa sukses lagi itu karena dia tahu jalan sukses itu kemana. Iya. Nah, kalau lu pernah ditinggalin, lu cuma tahu gimana cara jalan yang ditinggalin itu. Jalan untuk bertahan lu belum dapet Lu nggak pernah nggak ditinggalin. Lah ya itu. Gimana lu tahu tujuannya? Kok sama-sama gitu loh. Aduh, sulit dipahami.